Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Statistika Matematika serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Soraya Fitriam Bugaga, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Mandalika dengan NIM 242111027. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan secara utuh dan terperinci proses pengolahan data menggunakan software SPSS untuk menyelesaikan tugas proyek individu saya. Judul proyek yang saya teliti adalah Analisis pengaruh penggunaan media pembelajaran GeoGebra terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Adapun tujuan dari analisis statistik ini adalah untuk menguji dan membuktikan secara empiris apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis yang signifikan antara siswa yang belajar menggunakan media GeoGebra dan siswa yang diajarkan menggunakan pendekatan konvensional. Sebelum kita melakukan komputasi di SPSS, hal pertama yang wajib kita pahami adalah karakteristik dari data itu sendiri. Sesuai dengan prinsip kode etik akademik, saya sampaikan bahwa data yang digunakan dalam proyek ini merupakan data fiktif yang dibangun secara mandiri untuk menyimulasikan uji parametrik. Jenis data ini adalah kuantitatif untuk nilai hasil tes. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 data. Variabel yang saya gunakan terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu kelompok metode pembelajaran. Variabel ini bertipe kategorik di mana data dibagi menjadi dua kelas. 15 siswa masuk ke dalam kelompok eksperimen dengan media GeoGebra dan 15 masuk ke dalam kelompok kontrol dengan metode konvensional. Yang kedua ada variabel terikat, yaitu nilai berpikir kritis siswa hasil pengukuran post-test. Sekarang mari kita buka software SPSS. Langkah paling mendasar dalam entry data adalah mendefinisikan identitas variabel pada lembar variabel view. Pada baris pertama di kolom name saya ketik kelompok. Perhatikan pada kolom desimal. Di sini angka defaultnya adalah 2, namun harus kita ubah menjadi 0. Alasannya adalah karena data kelompok ini nantinya hanya berupa kode angka bulat tunggal, yaitu angka 1 dan angka 2, sehingga kita tidak membutuhkan angka di belakang koma desimal. Kemudian pada kolom label, saya ketik kelompok responden untuk memperjelas nama variabel saat output muncul nanti. Nah, karena variabel kelompok ini bermuatan kualitatif atau kategorik, sistem matematika SPSS tidak bisa membaca teks secara langsung. Oleh karena itu, kita harus menekan kolom values untuk membuat standarisasi pengkodean biner. Saya klik tombol kecil di kolom values ini. Pada kotak value, saya ketik angka 1, dan pada label saya ketik kelompok eksperimen, lalu saya tekan tombol add. Selanjutnya, pada kotak value, saya ketik angka 2, dan pada label, saya ketik kelompok kontrol, lalu klik add lagi. Terakhir, saya klik OK. Kenapa ini harus dilakukan? Agar SPSS merekam secara matematis bahwa angka 1 merepresentasikan kelompok GeoGebra dan angka 2 merepresentasikan kelas konvensional. Jangan lupa, kolom measure di ujung kanan kita ubah menjadi nominal, karena skala data ini hanya berfungsi sebagai pembeda atau klasifikasi identitas kelompok. Selanjutnya, pada baris kedua, saya ketik nilai pada kolom name. Kolom desimal kembali saya ubah menjadi 0 karena seluruh skor murni kemampuan berpikir kritis siswa berupa bilangan bulat. Kolom label saya beri nama nilai berpikir kritis. Pada kolom value kita biarkan berisi non karena data nilai ini berupa angka skor murni yang tidak memerlukan pengkodean. Terakhir pada kolom measure kita pilih opsi scale. Alasannya adalah karena data nilai berpikir kritis merupakan data interval atau rasio hasil pengukuran tes objektif yang memiliki nilai matematis murni untuk dicari rata-ratanya. Setelah struktur variabel selesai didefinisikan, kita berpindah ke lembar data view. Sekarang saya beralih ke file Excel, memblok seluruh data dari nomor urut 1 sampai 30, lalu menekan salin atau copy. Setelah itu saya kembali ke aplikasi SPSS, saya letakkan kursor di baris pertama lalu saya tempel atau paste. Dapat kita lihat bersama di layar seluruh data sebanyak 30 responden telah masuk secara presisi pada kolom kelompok dan kolom nilai. Data siap untuk dianalisis. Kita melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pengolahan data statistik deskriptif sekaligus menyiapkan pengujian asumsi klasik dasar laporan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengarahkan kursor mouse ke baris menu utama di bagian atas layar. Kita klik menu Analyze, kemudian geser kursor ke bawah dan sorot kategori deskriptif statistik, lalu klik pada pilihan Explore. Seketika di layar akan muncul jendela dialog baru bernama Explore. Di sebelah kiri, sistem menampilkan daftar variabel yang kita miliki, yaitu variabel nilai berpikir kritis dan variabel kelompok responden.
Tugas kita sekarang adalah memindahkan kedua variabel ini ke kotak parameter yang tepat di sebelah kanan. Saya klik variabel kelompok responden, lalu saya tekan tombol tanda panah di samping kotak faktor list. Kenapa wajib ditaruh di kotak faktor list? Karena variabel kelompok merupakan data kategorik. Dengan memasukkannya ke sini, kita memerintahkan rumus matematika SPSS untuk memilah dan mengelompokkan hasil kalkulasi deskriptif secara terpisah menjadi dua klaster. Saya klik variabel nilai berpikir kritis, kemudian saya tekan tombol tanda panah di samping kotak dependent list untuk memindahkannya. Kenapa harus ditaruh ke kotak dependent list adalah karena kotak ini dirancang khusus oleh SPSS untuk menampung variabel terikat berskala numerik yang akan dihitung pemusatan datanya seperti nilai rata-rata, varians, dan standar deviasi. Bukan digabung secara acak menjadi satu kesatuan. Setelah memindahkan variabel ke masing-masing kotak, pastikan pada opsi display di pojok kiri bawah, pilihan yang aktif adalah both. Setelah seluruh rangkaian pengaturan internal selesai disinkronkan, langkah finalnya adalah kita tekan tombol OK yang berada di baris bawah jendela kerja. Sekarang di layar laptop saya telah muncul lembar SPSS Output Viewer pada tabel deskriptif. Pada tabel ringkasan Cache Processing Summary yang muncul, secara tertulis, kolom N menunjukkan angka 15 untuk kelompok eksperimen dan 15 untuk kelompok kontrol. Hal ini membuktikan secara matematis bahwa total data yang berhasil dianalisis adalah 30 responden tanpa ada data yang hilang atau error. Mari kita bedah secara rinci indikator nilai pada tabel deskriptif ini. Pada kelompok eksperimen, rata-rata berpikir kritis siswa berada di angka 84,13 dengan nilai tengah sebesar 85, dengan standar deviasi sebesar 3,623, dengan skor minimum siswa adalah 78, dan skor maksimum menyentuh angka 90. Sementara, jika kita geser kursor ke bawah pada blok kelompok kontrol, diperoleh nilai rata-rata hanya sebesar 69,07, nilai tengah sebesar 70, dengan standar deviasi yaitu 3,751, dengan skor minimum siswa 62 dan skor maksimum 75. Dari pembacaan data output deskriptif ini, kita dapat menarik kesimpulan yang sangat jelas bahwa secara deskriptif, kemampuan berpikir kritis matematis kelas eksperimen yang dibantu oleh media GeoGebra memiliki capaian nilai yang jauh lebih tinggi dan sebaran data yang lebih rapat dibandingkan kelas kontrol. Sekarang kita memasuki tahap pengujian asumsi klasik yang pertama dan paling mendasar dalam statistik parametrik, yaitu uji normalitas sebaran data. Pertama, kita arahkan kursor ke menu bar atas lalu klik menu Analyze, sorot pilihan deskriptif statistik, lalu kita klik submenu Explore. Kedua, setelah jendela dialog Explore terbuka, di sini kita telah memindahkan variabel nilai berpikir kritis ke dalam kotak dependent list di bagian atas dan variabel kelompok responden ke dalam kotak faktor list di bagian bawah. Ini adalah langkah intinya. Klik tombol plots, seketika akan muncul jendela subdialog baru bernama Explore Plots. Di bagian tengah jendela tersebut, kita wajib memberikan tanda centang pada kotak Normality Plots with Test. Dengan mencentang opsi ini, rumus uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk akan diaktifkan secara otomatis oleh sistem. Nah, setelah memastikan kotak tersebut tercentang, kita klik tombol continue, tekan tombol OK. Sistem telah mengeksekusi perintah kita dan memunculkan tabel test of normality pada lembar output. Di sini kita disajikan dua jenis metode uji, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Bagian mana yang harus kita lihat? Kita wajib memfokuskan analisis kita pada kolom Shapiro-Wilk secara spesifikasi pada subkolom SIG atau signifikasi di ujung kanan. Alasannya, karena Shapiro-Wilk adalah ukuran sampel penelitian kita tergolong kecil, yaitu 15 data per kelompok, dengan total 30 data. Mari kita baca representasi nilai real yang dihasilkan oleh data kita pada kolom Shapiro-Wilk. Pada baris kelompok eksperimen, atau kelas dengan media GeoGebra, nilai statistik hitungnya adalah 0,973 dengan derajat kebebasan, yaitu 15, dan diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,898. Pada baris kelompok kontrol, atau kelas konvensional, nilai statistik hitungnya adalah 0,979 dan derajat kebebasannya adalah 15 dan diperoleh nilai signifikasi atau sig titik sebesar 0,961. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas menyatakan bahwa jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Mari kita bandingkan hasil data kita dengan taraf alfa 0,05 tersebut. Nilai signifikasi kelompok eksperimen adalah 0,898 yang mana jauh lebih besar dari 0,05. Begitu pula dengan nilai signifikan pada kelompok kontrol sebesar 0,961 yang juga jauh lebih besar dari 0,05. Dari temuan ini membuktikan secara mutlak bahwa data nilai berpikir kritis matematis dari kedua kelompok responden berdistribusi normal.
Hal ini menandakan sebaran nilai siswa tersebar secara merata di sekitar garis rata-rata, tidak condong ke kanan ataupun ke kiri, sehingga syarat pertama untuk melanjutkan ke pengujian hipotesis parametrik menggunakan independent sample t-test telah terpenuhi dengan sangat aman. Kita lanjutkan ke uji homogenitas variance data untuk memastikan sebaran variasi nilai kedua kelas bersifat setara. Langkahnya yaitu klik menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, kemudian klik Explore. Masukkan variabel nilai berpikir kritis ke kotak dependent list. Di sini udah. Selanjutnya kita klik tombol plots di sisi kanan pada kategori spread versus level with Levene test. Pilih opsi power estimation untuk mengaktifkan rumus Levene test. Klik continue lalu tekan OK untuk mengeksekusi data. Sekarang kita perhatikan tabel output test of homogeneity of variance. Acuan utama yang wajib kita lihat untuk analisis ini adalah baris pertama yaitu based on mean, lalu geser pandangan ke kolom sig atau signifikasi di ujung kanan. Berdasarkan data proyek kita diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,925. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 maka data bersifat homogen. Sedangkan jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka data bersifat heterogen atau non-homogen. Karena nilai signifikasi kita adalah 0,925 yang dimana lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan secara mutlak bahwa variance data nilai berpikir kritis matematis antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah homogen atau setara. Berhubung data sudah terbukti normal pada uji sebelumnya dan terbukti homogen pada uji Levene ini, maka asumsi prasyarat telah terpenuhi. Penggunaan analisis statistik parametrik independent sample t-test dinyatakan sah. Kita masuk ke tahap inti yaitu uji hipotesis independent sample t-test untuk melihat perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis kedua kelas. Sebelum mengambil keputusan, kita perlu tahu hipotesis yang diuji yaitu H0 atau hipotesis 0 yang berbunyi tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, dan hipotesis alternatif yaitu H1 yang dimana terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya, mari kita menuju ke langkah proseduralnya. Yang pertama, kita klik menu Analyze, pilih Compare Means. Selanjutnya, klik Independent Sample t-test. Masukkan variabel nilai berpikir kritis ke kotak test variabel dan kelompok responden ke kotak grouping variabel. Selanjutnya, klik tombol Define Group, lalu ketik angka 1 pada grup 1 dan angka 2 pada grup 2. Klik continue lalu tekan OK untuk mengeksekusi data. Sekarang perhatikan tabel output independent sample test di sebelah kiri nilai signifikan Levene test. Maka dari itu kita wajib membaca baris pertama yaitu equal variance assume. Pada baris tersebut diperoleh nilai T hitung sebesar 11,191 dan nilai signifikasi dua arah sebesar kurang dari 0,001. Dasar penarikan kesimpulan pengujian ini adalah jika nilai signifikasi dua arah kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jika nilai signifikasi dua arah lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Karena nilai signifikasi data kita kurang dari 0,001 yang dimana kurang dari 0,05 maka keputusannya adalah H0 secara mutlak ditolak dan H1 sukses diterima. Dari hasil ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis yang sangat signifikan antara kelompok siswa kelas eksperimen yang menggunakan media GeoGebra dengan kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional. Demikian presentasi rekaman layar mengenai proses analisis data proyek individu menggunakan SPSS yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.